Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Zabila, nomor urut 13 dari Perpustakaan dan Arsip kelas 3A. Di sini saya akan menyampaikan 5 pokok bahasan yang saya pilih. Yang pertama yaitu tentang preservasi digital, yang kedua tentang data digital dan data analog, yang ketiga tentang migration dan reformatting data digital, yang keempat tentang penyebab kerusakan data digital, dan yang kelima tentang hacker dan cracker. Baik, langsung saja kita ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu tentang preservasi digital. Jadi, preservasi digital itu merupakan kegiatan yang terencana dan terkelola untuk memastikan agar sebuah objek informasi dalam keadaan baik dalam waktu yang lama. Untuk melakukan kegiatan ini ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, media penampungnya harus tahan lama, bisa menggunakan CD-ROM, tab, atau disk. Untuk yang kedua, format isi dari informasi juga harus tahan lama, dalam arti terus dapat dibaca. Untuk formatnya sendiri bisa menggunakan PDF, TIFF, dan JPEG. Nah, untuk preservasi digital ini memerlukan praktik dan paradigma baru yang berbeda dengan preservasi objek non-digital atau buku, di mana pada preservasi buku seringkali dilakukan pada satu titik tertentu dan dalam siklus hidup buku. Sedangkan untuk preservasi digital sendiri itu dilakukan untuk berjaga-jaga, yang dilakukan sejak informasi disimpan. Nah, setelah masalah-masalah itu dipilah dan satu persatu dicari solusinya, mungkin hasil yang paling berarti dari kegiatan preservasi ini adalah berkolaborasi dengan World Wide Web, dan dengan demikian dapat membuka dunia-dunia baru yang selama ini tersembunyi tapi penuh informasi yang bermanfaat bagi para sejarawan, ilmuwan, pengarang, musikus, videografer, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari penjelasan tentang preservasi digital tadi dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan dari preservasi data atau dokumen digital sebenarnya adalah untuk memastikan informasi yang tersimpan dalam media digital tersebut dapat diakses dalam waktu yang lama dan dapat diakses oleh siapapun yang memerlukan, baik di masa kini ataupun di masa yang akan mendatang. Lalu untuk pokok bahasan yang kedua yaitu tentang data digital dan data analog. Untuk yang pertama kita ke data digital terlebih dahulu. Jadi di sini data digital adalah data dalam bentuk pulsa, dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau, tetapi transmisi dengan digital hanya mencapai jarak jangkau pengirimannya relatif dekat. Nah, untuk pengolahan sinyal digitalnya sendiri itu memerlukan komponen-komponen digital, register, counter, decoder, mikroprosesor, microcontroller, dan sebagainya. Nah, untuk data analog sendiri itu merupakan data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Nah, untuk dua karakteristik terpenting yang dimiliki oleh data analog adalah frekuensi dan amplitudo. Untuk sinyal analog dapat digunakan dalam media tertutup seperti kabel koaksial, TV kabel, dan kabel tembaga. Untuk sinyal analognya sendiri dapat pula digunakan melalui medium terbuka seperti gelombang mikro, telepon rumah tanpa kabel, dan telepon seluler. Nah, dari keduanya, data digital dan data analog ini mempunyai kelebihan masing-masing. Untuk data digital, yaitu kelebihannya dapat mengirim data dengan kecepatan tinggi. Untuk penggunaannya yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas data. Lalu yang ketiga yaitu informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk. Sedangkan untuk kelebihan analog sendiri yaitu dengan menggunakan sinyal analog, jangkauan transmisi data dapat mencapai jarak yang jauh. Nah, untuk kegiatan preservasi sendiri ini lebih menggunakan data digital. Lalu untuk pokok bahasan yang ketiga yaitu migration dan reformatting data digital. Jadi migrasi itu adalah proses pemindahan atau penggabungan data dari satu sistem ke sistem yang lain dengan mengubah penyimpanan, database, atau sistem dari aplikasi itu sendiri. Nah, contohnya itu dalam studi kasus terdapat sebuah perusahaan atau organisasi yang sedang berkembang. Kemudian mereka berminat mengubah sistem yang ada, entah mungkin untuk menambah atau mengubah fitur yang sudah dibuat, ataupun memperbaiki sistem security-nya yang mengharuskan perubahan sistem secara global. Disinilah proses migrasi data dapat dilakukan. Nah, dengan memanfaatkan beberapa dari sistem yang sudah ada, migrasi data digunakan untuk memperbarui teknologi bisnis, baik untuk efisiensi ataupun keamanannya. Sedangkan untuk reformatting sendiri adalah memformat ulang atau bisa dikatakan sebagai untuk mengubah format data digital dengan format lain atau mengubah data tanpa merusak data di dalamnya.
Nah, contohnya itu memindah dokumen Word ke PPT. Nah, reformatting data ini digunakan untuk mengubah tampilan struktur pada suatu data. Maksudnya itu adalah dengan dapat mengubah tampilan pada data yang akan diedit, serta dapat mengubah tampilan pada data yang akan diperlihatkan. Lalu untuk pokok bahasan yang selanjutnya yaitu penyebab kerusakan data digital. Data yang rusak secara digital diakibatkan karena adanya kesalahan proses digital, baik ketika pembuatan data, penyimpanan data, penyalinan atau pemindahan data, gangguan atau interrupt maupun proses-proses data digital lainnya. Termasuk format disk juga. Untuk operasi-operasi yang biasa digunakan seperti copy paste, move file dapat menyebabkan kerusakan data terutama ketika komputer sedang melakukan pemrosesan data lain yang tinggi, sehingga untuk kalkulasinya data menjadi salah atau tidak terproses yang menyebabkan data rusak dan tidak dapat digunakan. Nah, perlu kehati-hatian dalam manajemen data atau file, terutama ketika melakukan pemindahan file data agar tidak rusak. Bahkan program-program jahat seperti virus dan malware juga sangat merusak data secara digital. Virus dan program jahat lain juga memiliki karakteristik merusak data dan menginfeksi dengan cepat. Begitu data yang terinfeksi virus dibuka, maka virus akan menyebar pada data lain yang sedang diproses. Nah, pada aktivitas hacking ini juga dapat merusak data. Pencurian data juga sering dilakukan bersamaan dengan aktivitas hacking. Yang paling parah, jika aktivitas hacking sudah menyerang server dan mengakibatkan crash, maka data dapat hilang dan tidak mampu diselamatkan. Lalu untuk pokok bahasan yang terakhir yaitu tentang hacker dan cracker. Nah, hacker dan cracker ini adalah merupakan dua istilah yang berbeda. Jadi, hacker sendiri ini adalah orang yang mempelajari, menganalisis, memodifikasi, menerobos masuk ke dalam komputer dan jaringan komputer, baik untuk keuntungan ataupun dimotivasi oleh tantangan. Nah, hacker ini mempunyai keinginan untuk mengetahui secara mendalam mengenai kerja suatu sistem komputer atau jaringan komputer. Sehingga hacker ini bisa dikatakan sebagai orang yang ahli dalam bidang penguasaan sistem, komputer, ataupun jaringan komputer. Nah, istilah hacker ini sering kita salah artikan mengenai hal-hal yang merusak atau menghack, seperti hack Facebook, hack email, hack jaringan-jaringan lain. Tapi sebetulnya hacking ini adalah ilmu seni dan seni keamanan jaringan komputer. Salah satu sifat hacker yaitu ia mempunyai kemampuan menganalisa kelemahan suatu sistem atau situs. Nah, sebagai contohnya, jika seorang hacker mencoba menguji suatu situs, dipastikan isi situs tersebut tak akan berantakan dan mengganggu yang lain. Nah, biasanya hacker melaporkan kejadian ini untuk diperbaiki menjadi sempurna. Bahkan, seorang hacker akan memberikan masukan dan saran yang bisa memperbaiki kebobolan sistem yang ia masuki. Nah, sedangkan untuk cracker sendiri, ini sebutan untuk mereka yang masuk ke sistem orang lain, dan cracker lebih bersifat destruktif. Biasanya di jaringan komputer membypass password atau lisensi program komputer, sehingga secara sengaja melawan keamanan komputer, mendeface atau merubah halaman muka web milik orang lain, bahkan hingga mendelete data orang lain dan mencuri data sistem. Nah, sedangkan untuk sifatnya cracker sendiri itu ia mampu membuat suatu program bagi kepentingan dirinya sendiri dan bersifat destruktif atau merusak dan menjadikannya suatu keuntungan. Sebagai contoh, dia memasukkan virus atau melakukan pencurian kartu kredit, melakukan pembobolan rekening bank, pencurian password email atau web server dan lain sebagainya. Sekian untuk penjelasan pokok bahasan yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.